أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر سلف الصالحين في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan belajar menjelaskan tentang macam-macam i'rab. Jadi i'rab mempunyai 4 macam, yaitu yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafad, dan yang keempat adalah i'rab jazm. Dari setiap i'rab yang 4 macam ini masing-masing mempunyai tanda. Jadi yang pertama i'rab rofa. I'rab rofa mempunyai tanda, yaitu 4 tanda. Yang pertama tanda i'rab rofa adalah fathah, wawu, alif, dan nun. Dan yang kedua adalah i'rab nasab. I'rab nasab juga mempunyai 5 tanda. I'rab rofa mempunyai 5 tanda. Yang pertama adalah i'rab nasab mempunyai tanda fathah, alif, kasroh, ya, dan hazfun nun atau membuang nun. Itulah i'rab atau tanda i'rab nasab. Terus yang ketiga i'rab khafad atau i'rab jar. I'rab jar mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah kasroh, yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah fathah. Itulah i'rab tanda i'rab khafad atau i'rab jar. Terus yang keempat i'rab jazm. I'rab jazm mempunyai 3 tanda. Yang pertama tanda i'rab jazm adalah sukun. Yang kedua tanda i'rab jazm adalah hazfu, membuang huruf elat atau membuang huruf akhir. Yang ketiga adalah hazfun nun, membuang huruf nun. Itulah macam-macam i'rab dan tanda-tandanya secara global. Setelah itu kita akan memperinci i'rab dan tanda-tandanya. Yang pertama i'rab rofa. I'rab rofa ini mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Yang pertama kita jelaskan dulu tanda dhammah. Tanda dhammah menjadi tanda bagi i'rab rofa itu pada 4 kalimat atau pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Jadi tanda dhammah ini menjadi tanda rofa pada kalimat isim mufrad. Contohnya jaa zaidun, jaa zaidun, maka zaidunnya itu dibaca dhammah atau ditandai dhammah karena dia isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir juga mempunyai tanda atau ditandai dengan dhammah dalam i'rab rofa. Contohnya ja'ar rijalu, ja'ar rijalu, yaitu adalah ar-rijalu. Yaitu ar-rijal itu adalah jamak taksir dan dia mempunyai tanda dhammah bagi i'rab rofa karena dia adalah jamak taksir. Terus yang ketiga adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim yaitu jamak muannats salim mempunyai tanda dhammah pada i'rab rofa. Contohnya ja'at muslimatun, ja'at muslimatun, dan muslimatunnya itu mempunyai tanda dhammah karena dia adalah jamak muannats salim dan dia di i'rabi rofa dan tanda rofaannya itu dhammah. Itu. Terus yang keempat adalah dhammah menjadi tanda bagi rofa pada kalimat fi'il mudhari. Contohnya yadribu. Yadribu itu mempunyai tanda dhammah karena dia di i'rabi rofa pada fi'il mudhari. Yang kedua dari tanda i'rab rofa adalah yang kedua tanda dari i'rab rofa yaitu adalah wawu.
dan wawu menjadi tanda i'rab rofa bagi dua kalimah atau dua tempat, yaitu jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak muzakkar salim contohnya yaitu jaa zaiduna, yaitu diharkat atau ditandai dengan wawu tanda rofanya itu. Zaiduna, wawu sebelum huruf akhirnya, dan nunnya itu adalah pengganti dari tanwin dari bentuk mufradnya zaidun. Dan asmaul khamsah yang keduanya menjadi tanda wawu menjadi tanda bagi i'rab rofa pada asmaul khamsah. Contohnya jaa akhuka, itu sebelum huruf terakhirnya dia di-i'rabi atau ditandai huruf wawu sebagai bentuk i'rab rofanya. Terus alif yang ketiga, alif menjadi tanda i'rab bagi i'rab rofa, yaitu adalah pada kalimah isim tasniyah. Contohnya jaa zaidani, isim tasniyah itu adalah yang bermakna dua. Jaa zaidani itu dibaca rofa atau tanda rofanya itu adalah alif. Zaidani yaitu alif sebelum huruf terakhirnya atau sebelum huruf nun. Tanda rofanya itu dengan alif. Terus tanda rofa yang keempat adalah nun. Tanda nun menjadi tanda bagi i'rab rofa, yaitu adalah pada kalimah af'alul khamsah saja, cuma satu, berarti nun itu menjadi tanda i'rab bagi rofa, yaitu terdapat pada af'alul khamsah. Seperti contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itulah tanda nun menjadi tanda bagi i'rab rofa hanya pada af'alul khamsah yang telah dirumuskan oleh ulama ilmu nahwu, yaitu pada lafaz yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Sekarang kita setelah menjelaskan tentang atau memahami atau mengetahui tentang i'rab rofa, sekarang berlanjut kepada i'rab nasab. Macam i'rab yang kedua yaitu i'rab nasab. I'rab nasab mempunyai 5 tanda. Yang pertama fathah, kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat iya, yang kelima hazfun nun atau membuang nun. Jadi yang pertama tanda bagi i'rab rofa bagi i'rab nasab yaitu adalah fathah. Fathah menjadi tanda bagi i'rab nasab terletak pada 3 kalimah atau terdapat pada 3 kalimah. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Jadi 3 kalimah ini ditandai fathah ketika nasab. Yang contohnya isim mufrad ra'aitu zaidan, maka dia di i'rabi nasab. Tandai nasab. Ditandai fathah pada i'rab nasab karena dia menjadi maf'ul bi setelah fi'il dan fa'il, maka tandanya memakai fathah. Terus jamak taksir menjamak taksir mempunyai ditandai dengan fathah pada i'rab nasabnya, yaitu ra'aitu rijala, maka huruf terakhirnya diharkati fathah karena dia menjadi maf'ul bi, maka
ditandai dengan fathah nasabnya. Terus tanda kedua bagi i'rab nasab yaitu adalah alif. Alif menjadi tanda bagi i'rab nasab hanya pada satu kalimat saja, yaitu asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu akhaka, ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka. Contohnya ra'aitu akhaka. Itulah adalah alif menjadi tanda bagi i'rab nasab hanya pada satu kalimat saja, yaitu asmaul khamsah. Terus yang ketiga, kasroh, tanda bagi i'rab nasab. Jadi kasroh menjadi tanda bagi i'rab nasab hanya pada satu kalimat saja, yaitu jamak muannas. Contohnya ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Muslimatin yaitu adalah menjadi jamak muannas salim ditandai dengan kasroh karena sebagai i'rab nasab. Terus yang keempat adalah tanda i'rab nasab yaitu adalah iya. Iya menjadi tanda bagi i'rab nasab yaitu terdapat pada dua kalimat, isim tasniyah dan jamak muzakkar salim, ya. Jamak muzakkar salim. Contohnya isim tasniyah ra'aitu zaidaini. Ra'aitu zaidaini. Zaidaini asalnya itu zaidun, bukan ditambah ya dan nun. Itulah ya itulah tanda i'rab nasabnya karena dibaca nasab. Terus jamak muzakkar salim, ra'aitu zaidina, yaitu tanda nasabnya ya adalah dengan iya zaidina sebelum nun itu, karena nun itu adalah tanwin dari bentuk mufradnya zaidun, makanya ditampakkan nunnya. Terus yang kelima, tanda i'rab nasab adalah hazfun nun, membuang huruf nun. Terletak pada satu kalimat saja, yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah contohnya yang sudah dirumuskan oleh para ulama ilmu nahwu adalah ayyaf'ala, antaf'ala, ayyaf'alu, antaf'alu, dan antaf'ali. Asalnya adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Karena di i'rab nasab karena didahului oleh amil nawasib yang harus di i'rab nasab, yaitu di i'rab nasabnya dengan membuang nun. Ayyaf'ala, antaf'ala, ayyaf'alu, antaf'alu, dan antaf'ali. Sekarang kita lanjut ke i'rab khafad atau i'rab jer. I'rab jer atau i'rab khafad mempunyai tiga tanda, yaitu yang pertama kasroh, kedua iya, yang ketiga fathah. Yang pertama i'rab tanda kasroh menjadi i'rab bagi i'rab jer terdapat pada tiga kalimat, isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim. Contohnya isim mufrad munsharif yaitu marartu bizaidin, ditandai dengan kasroh, zaidin menjadi tandanya ditandai oleh kasroh karena i'rabnya jer. Marartu birrijali contoh jamak taksir munsharif, yaitu yang bisa menerima tanwin, jamak taksir yang bisa menerima tanwin, dan isim mufrad yang bisa menerima tanwin dan kasroh, ayat dan jer. Terus contoh jamak muannas, contoh jamak muannas salim yaitu adalah marartu bimuslimatin. Marartu bimuslimatin, dia di i'rabi jer dengan tanda kasroh, muslimatin.
Itulah contoh-contoh tanda kasroh yang menjadi tanda bagi i'rab rofa: isim mufrad, munsorif, jamak taksir, munsorif, jamak muannats salim. Yang kedua tanda i'rab khofad yaitu adalah iya. Iya menjadi tanda i'rab khofad atau i'rab jar pada 3 kalimah. Yang pertama isim tasniyah, jamak muzakkar salim, dan asmaul khamsah. Contohnya isim tasniyah marartu bizaidaini, maka dia di i'rabi jar dengan tanda iya, yaitu bizaidaini, zaidaini. Terus jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim juga i'rabnya jar dengan ditandai iya, yaitu contohnya marartu bizaidina, jamak muzakkar salim. Terus asmaul khamsah menjadi asmaul khamsah yang menjadi i'rab rofa, i'rab khofad ditandai dengan iya, yaitu marartu bi akhika, marartu bi akhika. Marartu bi akhika. Itulah contoh tanda i'rab khofad menggunakan iya. Terus tanda i'rab rofa yang tanda i'rab khofad yang ketiga adalah fathah. Tanda fathah menjadi i'rab, tanda fathah bagi i'rab khofad atau i'rab jar hanya pada satu kalimat saja, yaitu isim ghairu munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima jar atau tidak menerima kasroh. Tidak bisa di-i'rabi, tidak menerima jar. Contohnya marartu bi ahmada, marartu bi ahmada. Dia diharkat, dia mempunyai i'rab, menjadi i'rab rofa dengan ditandai oleh fathah marartu bi ahmada, karena dia isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin dan jar. Selanjutnya macam i'rab yang keempat adalah jazm. Dan jazm ini mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah sukun, yang kedua hazful ilat, yang membuang huruf ilat, yang ketiga hazfun nun, membuang huruf nun. Jadi i'rab jazm mempunyai 3 tanda: sukun, hazful ilat, dan hazfun nun. Yang pertama adalah sukun, menjadi menjadi tanda bagi i'rab jazm pada satu kalimat saja, yaitu fi'il mudhari shahihul akhir, yaitu menjadi tanda i'rab rofa pada fi'il mudhari yang shahih huruf akhirnya atau tidak ada huruf elatnya. Contohnya lam yadrib, maka dia tandai dengan i'rabi jazm ditandai dengan i'rab sukun lam yadrib, maka tandanya sukun. Sekarang yang kedua adalah hazful illah, membuang nun menjadi i'rab menjadi tanda bagi i'rab rofa, yaitu pada fi'il mudhari mu'tal akhir, yaitu pada fi'il mudhari yang huruf akhirnya huruf ilat. Contohnya lam yarmi, lam yarmi asalnya adalah yarmi. Makanya pas begitu di i'rabi jazm maka dibuang huruf ilatnya menjadi lam yarmi. Yang ketiga, membuang huruf nun menjadi tanda bagi i'rab jazm, yaitu pada kalimah af'alul khamsah. Contohnya lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, dan lam taf'ali. Maka nunnya dibuang karena di-i'rabi oleh rofa dan didahului oleh amil jawazim, maka menjazmkannya itu harus membuang huruf nun, ya lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, dan lam taf'ali.
Terus kita sedikit menjelaskan tentang definisi jenis isim dan fi'il. Definisinya yaitu yang tadi telah dijelaskan di atas: isim mufrad, isim tasniyah, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, fi'il mudhari dan af'alul khamsah. Definisi isim mufrad yaitu adalah ma laisa musanna wala mazmu'an wala mulhaqan bihima. Kalimah yang bukan tasniyah dan bukan jamak atau menunjukkan makna tunggal. Jadi isim mufrad itu adalah bukan tasniyah, bukan jamak. Dia adalah bermakna satu atau bermakna tunggal. Contohnya Zaidun, Zaidan dan Zaidin. Karena dia tunggal satu. Isim tasniyah definisinya adalah madalla isnaini bi ziyadati alifin wan nunin fi akhirih fi halati raf'i wa bi ziyadati ya'i wan nunin bi ziyadati ya'in wan nunin fi akhirih fi halati nasbi wal jarri. Yaitu adalah kalimat yang menunjukkan makna dua dan ditandai dengan alif nun ketika rofa dan ditandai ya nun ketika nasab dan jar. Contohnya Zaidani itu isim tasniyah yang di-i'rabi rofa. Zaidaini yaitu isim tasniyah yang di-i'rabi nasab dan jar. Jamak muzakkar salim adalah madalla ala aksara min isnaini bi ziyadati wawin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa bi ziyadati ya'in wa nunin fi akhirih fi halati nasbi wal jarri. Jamak muzakkar salim adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak untuk laki-laki. Jamak muzakkar salim adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak untuk laki-laki, berakal dan ditandai waw nun ketika di i'rabi rofa dan ditandai ya nun ketika di i'rabi nasab dan jar. Contohnya Zaiduna yaitu ditandai waw dan nun ketika dibaca rofa. Zaidina yaitu ditandai ya dan nun ketika di i'rabi nasab dan jar. Jamak muannats salim adalah ma dalla ala aktsara min isnaini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak muannats salim adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak untuk perempuan dan ditandai alif ta di akhirnya. Contohnya muslimatin. Muslimatun itu adalah jamak muannats salim yang ditandai alif ta akhirnya. Tanda jamak muannats salim itu alif dan ta tandanya. Sekarang jamak taksir adalah madalla ala aksara min isnaini wa taghayyar an bina'il mufradi. Jamak taksir adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak dan berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya kutubun, aqlamun. Untuk mufradnya adalah kitabun. Dan bentuk jamak taksirnya adalah kutubun. Aqlamun bentuk jamak taksirnya, qalamun bentuk mufradnya. Terus asmaul khamsah adalah isim-isim yang 5 seperti yang sudah dirumuskan oleh para ulama ilmu nahwu seperti abun, akhun, hamun, famun dan zu atau zummalin. Terusnya fi'il mudhari adalah kalimah fi'il mudhari adalah madalla ala hadasin yaqbalul hala
au istiqbala wa kana fi awwalihi ihda zawaidi anaitu. Fi'il mudhari adalah kalimat yang menunjukkan pekerjaan di zaman sekarang dan akan datang dan diawali huruf mudhari'ah yaitu anaitu. Contohnya yadribu, yansuru, adribu atau ansuru, tadribu atau tansuru, yadribu dan yansuru. Itulah fi'il mudhari. Sedang af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang disambung dengan domir alif tasniyah atau domir wawu atau domir wawu jama atau domir muannas mukhatabah. Seperti yang sudah dirumuskan oleh ulama ilmu nahwu yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Terus selanjutnya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah kalimat yang menyerupai kalimat fi'il di dalam mempunyai dua ilat dan hukumnya tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasroh dan hukumnya tidak bisa ditanwin. Itulah isim ghairu munsharif menurut atau nazomnya adalah ijma' wazin adilan anis bima'rifata rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Demikianlah penjelasan tentang macam-macam i'rab dan definisi-definisinya. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab.